Cinta Hana episode 8. Mike dan Carrie kini sedang makan siang bersama di sebuah restoran. Mereka banyak bercerita tentang kehidupan masing-masing. "Mike, kamu sedikit pendiam," kata Carrie kemudian. "Benarkah? Hanya perasaanmu saja." "Tidak, kamu memang sedikit pendiam." Mike tersenyum. "Aku hanya memiliki masa yang sulit." "Sesulit apa?" "Sesulit tidak bisa tidur setiap malam," jawab Mike dengan jujur. "Kamu merindukanku?" tanya Carrie dengan nada mengejek yang dibalas dengan tawa lebar dari Mike. "Apa kamu bercanda? Aku tidak pernah merindukanmu, Carrie. Kamulah yang selalu merindukanku." Dan akhirnya mereka sama-sama tertawa. "Ada apa, Mike? Ceritalah. Aku tahu kamu memiliki masalah," Carrie berkata dengan serius. Mike menghela napas panjang. Aku hanya bingung dengan perasaanku sendiri." "Apa maksudmu?" Aku sebenarnya aku harus membenci seseorang, tapi sepertinya kamu malah menyukainya." "Tidak, aku tidak menyukainya. Hanya saja aku kasihan terhadapnya. Kalau boleh tahu, siapa yang ingin kamu benci itu?" "Seseorang yang ada hubungannya dengan Lita." Carrie membelalakkan matanya. "Kamu masih saja mengurusi tentang balas dendam konyolmu itu? Ayolah, Mike. Berapa kali aku menasihatimu. Gadis yang ingin kamu sakiti adalah gadis yang tidak tahu apa-apa tentang masalahmu, adikmu, dan juga kakaknya," jelas Carrie. Carrie memang sudah mengetahui semua rencana Mike. Dia hanya tidak habis pikir jika Mike akan benar-benar melaksanakan aksi balas dendam konyol tersebut. "Aku hanya ingin lelaki itu merasakan apa yang aku rasakan, Carrie. Dan bagaimana jika kamu berhasil, lalu kamu juga merasakan kehilangan gadis tersebut?" "Aku tidak akan merasa kehilangan dia." "Jangan bohong, Mike." "Carrie, hubunganku dengan dia hanya murni balas dendam dan seks. Hanya itu." "Jangan pura-pura bodoh, Mike. Kita tahu bahwa tidak ada istilah seks tanpa cinta, friend with benefit, atau apalah itu istilahnya. Hubungan seks yang dilakukan berkali-kali dengan orang yang sama tentu akan menimbulkan sedikit perasaan, Mike. Tidak mungkin itu hanya sekedar dendam." "Aku tidak percaya dengan fakta itu. Buktinya, aku bisa melakukan itu dengannya tanpa cinta. Benarkah? Lalu, kenapa kamu tidak pernah mau mencobanya denganku?" tanya Carrie memancing. Mike membulatkan matanya ke arah Carrie. "Karena kita berteman, Carrie." "Ya, dan karena kamu takut akan timbul perasaan jika kita melakukan seks. Dan tentunya aku pun demikian. Aku juga tidak ingin tumbuh perasaan lebih terhadapmu. Makanya aku tak pernah menggodamu," kata Carrie kali ini dengan serius. Lama mereka terdiam. Mike sibuk dengan apa yang baru saja dikatakan Carrie. Ucapan Carrie tentu ada benarnya juga. Lalu Carrie mulai berbicara lagi. "Mike, apa kamu tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hubungan konyol kita ini?" "Kenapa? Kamu sudah memiliki lelaki lain selain aku?" Carrie tertawa. "Sejujurnya, iya. Tapi alasan terpenting adalah aku tidak ingin hubungan ini merusak persahabatan kita nanti."
Carrie, aku akan melepaskanmu setelah kamu benar-benar menemukan lelaki baik melebihiku. Kamu bercanda. Tidak ada lelaki baik yang melebihi dirimu. Kamu tahu itu. Dan mereka kembali tertawa bersama. Seperti itulah kebersamaan mereka. Selalu disertai dengan tawa, canda bersama karena yang mereka miliki hanya komitmen, bukan cinta. Mike menuju parkiran. Tapi ketika sampai di depan mobilnya, seorang menepuk bahunya sambil memanggil namanya. Mike, itu suara Dara. Mike dan Carrie berbalik mendapati Dara yang memandang Mike dengan tatapan anehnya. Dara, sedang apa kamu di sini? Tanya Mike. Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kamu di sini, Mike? Dara berbalik bertanya, sembari menatap curiga tangan Mike yang sedari tadi bertengger mesra di pinggang Carrie. Mike yang mendapatkan tatapan curiga langsung menarik tangannya dari pinggang Carrie. Sedangkan Carrie masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dara, aku sedang makan siang. Dengan siapa, Mike? Desak Dara. Bagaimanapun juga, Dara tidak suka melihat Mike bergandeng mesra dengan wanita lain setelah apa yang sudah dilakukan Hana untuk Mike selama ini. Halo, aku hanya temannya. Jangan salah paham, kata Carrie dengan sopan kepada Dara. Carrie Wagner, katanya lagi sambil mengulurkan tangan kepada Dara. Andara, jawab Dara singkat. Sesungguhnya, Dara masih tidak percaya jika Mike dan Carrie tidak memiliki hubungan khusus. Kami hanya teman, Dara. Jangan berpikir macam-macam, kata Mike membenarkan perkataan Carrie tadi. Baiklah, kali ini aku percaya padamu, Mike. Aku hanya tidak ingin kamu menyakiti Hana, kata Dara sebelum bergegas pergi. Sungguh, perasaan Dara sudah tidak enak saat melihat kedekatan Mike dan Carrie tadi. Sedangkan Mike hanya bisa berdoa dalam hati supaya Dara tidak bercerita macam-macam kepada Hana. Bagaimanapun juga, rencananya untuk Hana belum selesai. Hana sibuk di dapur apartemen Mike sore ini. Entah kenapa hari ini tidak ada sebuah kabar pun dari lelaki tersebut, dan itu membuat Hana semakin merindukannya. Oh, Mike, lelaki itu benar-benar membuatnya jatuh dan tak bisa kembali lagi. Sebenarnya, Hana masih sedikit bingung dengan keadaannya. Hari ini kepalanya tidak berhenti berputar karena sakit. Belum juga indera penciumannya yang seakan menajam. Tapi bukankah tadi pagi dirinya sudah melakukan tes kehamilan? Bahkan 3 alat tes tersebut menunjukkan tanda negatif. Apa jangan-jangan dirinya memiliki penyakit serius? Tidak boleh, pikir Hana sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hana tersadar ketika mendapati ponselnya berbunyi. Itu Dara. Hana mengangkatnya dan mendapati suara sahabatnya yang terdengar mengkhawatirkannya. Di mana kamu, Hana? Aku di apartemen Mike. Ada apa? Ya Tuhan, cepatlah kemari. Mas Revan akan kesini dalam beberapa menit. Kamu bercanda? Astaga Hana, dia baru saja meneleponku. Hana mengernyit. Sejak kapan kakaknya tersebut memiliki nomor telepon Dara? Kalian sering berhubungan lewat telepon? Itu tidak penting.
cepat ke sini atau semuanya akan berakhir. Ya Tuhan, aku tidak dapat lagi melawan Mas Revan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Hana bergegas membersihkan dapur, lalu berganti pakaian. Ketika dia membuka pintu apartemen Mike, tepat pada saat itu Mike sudah berdiri di balik pintu. "Hai sayang, kamu menyambutku?" tanya Mike penuh dengan senyuman. "Maaf Mike, aku harus pulang. Mas Revan ke tempat kontrakanku," kata Hana menjelaskan. Tapi bukannya mengizinkan Hana pulang, Mike malah memeluk tubuh Hana dan menggendongnya masuk ke dalam kamar. "Hei, apa yang kamu lakukan Mike? Aku harus pulang." Mike membaringkan tubuh Hana di atas ranjangnya. Dengan tersenyum, dia berkata, "Aku tidak peduli dengan kakak sialanmu itu," kata Mike sesekali mengecup bibir Hana. "Aku merindukanmu, sweetie," kata Mike lagi, lalu memanggut bibir mungil milik Hana. Dalam keadaan seperti ini, Hana tidak mampu menolak lagi. Mike sungguh sangat memabukkan untuknya. Kerinduan kepada Mike seharian ini terobati sudah dengan sentuhan-sentuhan mesra yang diberikan oleh Mike. Oh Mike, dia benar-benar menjadi lelaki yang paling romantis dan penyayang untuk Hana saat ini. Bersambung, sampai jumpa di episode 9-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan updatean selanjutnya. Bye-bye.